Madrasah Aliyah Negeri 1 Medan membuka suara perihal aksi perundungan disertai penganiayaan yang menimpa siswa kelas 10 MH. Pihak madrasah kini tengah melakukan investigasi internal terhadap 13 siswa yang diduga terlibat dalam aksi perundungan ini. Terkait 2 siswa MAN 1 Medan yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik, pihak sekolah akan menindak tegas dan menerapkan sanksi berat kepada kedua siswa tersebut. Korban MH disebut mengalami trauma berat usai dirundung dan dianiaya oleh kakak kelas dan ada 1 alumni MAN 1. Korban bahkan enggan bersekolah dan sempat mendapat ancaman dari para pelaku. Seperti diketahui pemirsa, dalam kasus dugaan perundungan disertai penganiayaan ini, penyidik Polrestabes Medan telah menetapkan 4 orang tersangka. 2 diantaranya merupakan siswa aktif, sementara 2 lainnya merupakan alumnus madrasah ini. Polisi kini tengah memburu pelaku lain yang identitasnya telah diketahui. Ada berkisar 13 siswa MAN 1 yang terlibat dalam hal ini. MAN 1 Medan tetap melaksanakan investigasi lah pada mereka sampai setuntas-tuntasnya, karena kemarin pun kita rapat, kepala sekolah dan membentuk tim investigasi namanya untuk kasus siswa kita ini. Jadi tim kita akan bekerja sampai masalah ini tuntas. Yang jelas kalau sudah kasusnya masuk kepada polisian dan memang anak ini terlibat dalam hal kekerasan itu atau penindasan kekerasan, pemukulan segala macam, ya MAN 1 Medan bertindak tegas dalam hal ini, akan dikembalikan pada. Kita bahas kasus ini bersama dengan Pak Aris Adi Leksono selaku Komisioner KPAI. Pak Aris, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Ya, Pak Aris, ini kan lagi-lagi ya terjadi perundungan di lingkungan sekolah. Anda melihat ini modusnya semakin parah yang dilakukan atau data dari KPAI sendiri seperti apa sih, Pak Aris? Ya, ini cukup memprihatinkan. Kalau kita lihat justru situasinya tambah parah ya. Yang awalnya bullying itu misalkan antar anak, sekarang justru mulai melebar menjadi semacam, kalau bahasa anak-anak di satuan pendidikan namanya circle ya. Bikin circle, kemudian dia melakukan kekerasan kepada temannya, baik di lingkaran circle itu atau di luar circle itu gitu. Dan ya kalau bahasa premannya tentu mereka membuat kelompok semacam geng. Nah, ini kan sesuatu hal yang berbahaya buat membentuk lingkungan atau budaya ramah di satuan pendidikan. Kalau KPAI sendiri sebenarnya melihatnya penanganan seperti apa sih yang paling tepat bagi sekolah untuk kemudian menangani adanya geng-gengan seperti geng motor ini, Pak Aris? Saya kira kita pihak satuan pendidikan tentu harus tegas ya dalam hal ini, memberikan batasan-batasan terkait pergaulan pada peserta didik kita begitu. Dan sekolah tentu harus terus waspada dan tentu mengawasi terus-menerus secara intens ya, terutama ketika melihat ada gejala-gejala circle atau kelompok anak yang kemudian mengarah kepada perilaku-perilaku yang menyimpang, perilaku-perilaku yang negatif ya, terutama pada perilaku bagaimana melakukan kekerasan yang kemudian dilakukan dengan pendekatan kelompok semacam itu, karena itu jelas-jelas sangat bukan sekedar kemudian kekerasan bullying, tapi sudah kekerasan perundungan ya, karena di sana dia merasa ada relasi kuasa, di sana ada merasa kebanggaan bagian dari identitas kelompoknya dan seterusnya. Nah, ini akan tambah sulit untuk kemudian dipulihkan dan diobati. Yang kedua, tentu kami mendorong lagi-lagi bagaimana mengoptimalkan tripusat pendidikan. Bagaimana peran orang tua untuk lebih peduli, bagaimana peran masyarakat ya untuk peduli ketika melihat anak-anak berkerumun, anak-anak kemudian tidak langsung pulang dari sekolahnya,
saya kira juga harus punya sensitivitas untuk kemudian mengingatkan, sehingga anak ini tidak kemudian mengarah kepada perilaku menyimpang ya, atau mengarah pada perilaku kekerasan. Ya, Pak Aris, ini kan permasalahannya adalah yang tadi disebutkan ya, harusnya sekolah maupun juga masyarakat ikut mengawasi, tapi kan ini diduga bahkan perundungannya yang juga dilakukan dengan penganiayaan, ini dilakukan secara terang-terangan dengan sadis. Ini Anda melihat apa yang kemudian terjadi sehingga anak-anak, ada anak di bawah umur, ada juga yang sudah alumni, berani melakukan hal tersebut? Ini saya kira kan itu kejadian yang di Medan di luar sekolah ya, ketika si korban ini dianiaya ya oleh beberapa temannya. Saya yakin saat di lingkungan terjadi penganiayaan pasti ada satu atau dua orang yang kemudian melihat. Nah, yang melihat ini kemudian kenapa, pertanyaannya tidak ada empati untuk itu gitu. Dan juga teman-teman yang kemudian yang lain yang di dalam grup itu atau kelompok itu juga kemudian mendiamkan. Saya kira ini sudah ada proses pergeseran empati ya, kepedulian ya, terkait kemudian melihat ketika temannya dihaniaya ya, temannya disakiti itu. Nah, banyak faktor, salah satunya mungkin pengaruh media sosial, kemudian pengaruh turunnya karakter anak ya, adab anak, akhlak anak, sehingga dia tidak kemudian memiliki empati untuk kemudian saling mengingatkan antar temannya. Jadi pengawasan masyarakat masih kurang menurut Anda, Pak Aris? Saya kira ada penurunan, ya bisa jadi dikatakan kurang begitu, untuk kemudian membangun kepedulian ketika ada hal-hal yang menyimpang yang dilakukan oleh anak ya. Dan saya kira ini perlu dioptimalkan, dan basisnya tentu basis intervensi dari pemerintah, baik di tingkat pusat, daerah maupun lokal begitu. Lalu bagaimana untuk penanganan anak-anak yang masih sekolah ini? Satu, penanganan untuk mereka yang menjadi pelaku, yang masih sekolah mungkin juga masih di bawah umur. Yang kedua adalah korban yang juga masih sekolah tapi juga jadi takut sekolah karena mengalami trauma akibat perundungan maupun juga penganiayaan ini, Pak Aris. Yang pertama tentu penanganan yang harus dilakukan adalah kepada korban. Karena korban ini tentu dia mengalami luka fisik, luka psikis ya. Dan luka psikis ini yang lebih berat ya. Kalau luka fisik tentu diobati dan seterusnya. Luka psikis ini ada trauma, ada ketakutan ya. Kemudian ada stigma dan seterusnya. Nah, ini saya kira perlu pendampingan secara psikologis. Saya beberapa waktu lalu koordinasi dengan kepala MAN-nya, bahwa sudah ada dari DPT AKB ya, atau Dinas Perlindungan Anak, untuk kemudian mendampingi anak itu untuk kemudian mendapatkan terapi-terapi ya, untuk trauma healing agar pulih dari traumanya. Kemudian tentu dia bisa kemudian timbul keinginan untuk kemudian motivasi sekolah, motivasi belajar lebih kuat lagi. Kemudian yang kedua, kepada pelaku tentu sekarang sedang ditangani oleh polisi ya, proses hukum tentu tetap harus dijalankan, tapi kami kemudian berharap pendekatannya tetap menggunakan perspektif perlindungan anak, dan tentu ada undang-undang SPPA ya, sistem peradilan pidana anak. Dan anak pelaku juga saya kira patut untuk didampingi, terutama yang usia anak ya, agar dia kemudian ada efek jera, menyadari bahwa yang dilakukan itu menyakiti orang lain, sehingga di kemudian hari ada timbul kesadaran untuk kemudian tidak melakukan kembali. Ya, tentu yang kita harapkan kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Terima kasih Pak Aris, Komisioner KPAI sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore.